Kalau ditanya bosen nggak sih nge-food traps? Ya enggak dong. Udah 5 tahun dilakuin, efeknya tuh nyata banget. Manfaat bikin keuangan keluarga terarah, capeknya sekali, selebihnya tinggal santai. Masalah pangan kelar, tabungan tercukupi, jadi berasa semangat aja ngejalanin hidup. Yuk ikuti main nge-food traps. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Yang kalau pada nanyain Maiin ada masanya nggak sih males? Iya ada dong, namanya manusia tetap aja. Ini kondisi rumah Main juga nggak rapi-rapi banget tuh lihat. Gosokan masih diklasifikasikan sesuai part-partnya. Mungkin lagi ada musibah nih mesin cuci Main rusak. Alat elektronik di rumah Main memang rata-rata berumur ya 10 tahun ke atas dan ini mesin cuci 2 kali dibongkar. Ini ternyata sirkuitnya bermasalah. Beberapa hari ini kita cuci pakai tangan. Masya Allah capek banget. Bukan masalah nggak ada dana. Kita sanggup kok bisa beli mesin cuci baru bahkan dan cash nggak perlu ngutang. Tapi masalahnya kita masih punya prioritas yang lain. Dan lagi pun barang yang ada masih bisa kita manfaatkan dan mesti kita bisa perbaiki. Jadi buat apa ngebuang dana di tempat yang sama? Itu kalau prinsip Main. Kalau prinsip kalian gimana nih? Kapan jadwalnya nge-food traps? Itu waktunya random banget deh. Sejak kita punya anak itu memang berasa waktu random banget. Apalagi pas ada bayi. Nih si bayi tuh. Karena kita nggak bisa nebak tuh kapan dia tatrumnya, kapan dia rewelnya. Pokoknya ada aja timenya. Ini kemarin Main belanja di malam hari dan ini baru bisa kita nge-food traps di pagi harinya. Jadi ya digeletakin aja yang penting dibuka-buka. Ini yang perlu disiapkan food container, talenan, plastik buat sampah dan pisau. Sebenarnya jujur nge-food traps itu nggak butuh waktu lama kok, asal kita punya slot waktu sendiri tanpa anak dan nggak digangguin. Kalau kita sendiri otomatis nge-food trapsnya tuh cepet. Kalau ada anak kan ya yang lain dipegangin, masya Allah deh pokoknya. Ini Main beli kikil, untuk kikilnya segini 10.000 tuh kondisinya. Dan ini dalam kondisi sudah dipotong-potong. Kalau udah kayak gini Main tinggal cuci aja sih. Dan habis itu taruh di wadah dan disimpannya di dalam freezer. Kikil itu dicabein enak, dicampur tumisan enak, mau dicampur buat olahan bakso juga bisa. Ini kondisi Main udah cuci, tinggal disimpan di dalam wadah. Untuk brokoli sebenarnya termasuk sayuran yang kategorinya mahal ya dan Main sendiri memang jarang ya untuk beli brokoli. Tapi biasanya ini jadi praktis banget dibuat bekal karena direbus sebentar aja terus misalnya dikasih garam itu udah enak. Anak-anak Main sih suka ya. Dan untuk cara penyimpanannya biasanya brokoli itu kita potong-potong.
Yang belum subscribe, dukung terus Main dengan cara mensubscribe YouTube channel Main dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Buat yang kita terbiasa belanja memang udah jadi hal yang gak aneh ya, tapi pasti yakin banyak dari kita yang gak terbiasa belanja, pengantin baru atau memang baru mau mulai untuk masak. Jadi kalau kita mau beli bumbu dapur itu bisa kok, bilang aja ke tukang sayur beli bumbu dapur, nanti dikasih lengkap. Itu ada jahe, laos, terus ada daun salam, daun jeruk, dan serai, dan lain sebagainya. Tapi kalau Main ini belinya per part karena memang di rumah ada pohon salam, ada pohon daun jeruk purut. Jadi yang dibeli itu laos, jahe, sama serai aja. Terus ini ada wortel, biasanya wortel ini item wajib dan Main beli 1 kilo. Wortel 1 kilo ini 10.000, ini untuk yang lokal. Kalau untuk yang impor biasanya lebih mahal. Main biasanya kalau beli wortel itu disesuaikan ukurannya nggak gede banget. Karena kalau untuk wortel yang gede banget biasanya tengahnya ada yang keras. Nah itu susah banget kita ngolahnya, kalau diolah pun nggak terlalu empuk. Makanya Main pilihnya yang tengah-tengah kayak gini dan ukurannya disesuaikan dengan kira-kira wadah di rumah ukurannya seperti apa. Nggak perlu dicuci, diginiin aja. Kebayang nggak kalau kalian punya uang 10.000 itu kalau jajan paling dapat cilok ya, dan cepat banget habisnya. Tapi kalau uang 10.000 dibawa ke pasar itu dapat toge 1 kilo. Penampakan 1 kilo ya sebanyak ini, banyak banget kan, dan ini kondisinya seger banget. Untuk toge 1 kilo itu bisa 2-3 kali masak ya. Rasanya juga gampang banget kalau untuk toge, itu dijadiin pecel, tinggal kita cuci terus direbus berapa menit ya. Si bumbu kacang udah jadi, ditemenin untuk sayuran yang lain. Tumis pun gak kalah ribetnya, ini gampang banget, tinggal bawang putih, bawang merah dicampur dengan yang lain juga udah enak. Dibikin sayur bening toge juga enak. Poinnya, masak itu memang bener dan fakta jauh lebih murah. Main udah ngelewati masa-masa itu. Memang kalau pengantin baru ya lebih murah, kita bukan lebih murah sih ya, 50-50 kalau kita jajan. Cuman kalau sejak punya anak, terus kebutuhan meningkat, kan ada kebutuhan anak mau sekolah, apalagi dengan jumlah anak yang banyak. Dan kita nggak mau ngebuang waktu terlalu lama untuk mikirin hal yang nggak terlalu penting. Makanya ya buru-buruan, cepet-cepetan masak itu jadi solusi banget untuk menekan banyak banget pengeluaran. Tanya kayak gini, uang 10.000 kalau dibawa ke pasar jadi toge 1 kilo. Once again.
Mikir menu masakan bikin puyeng. Ini salah satu alternatifnya, beli aja sayur pakan kayak gini. Kita nggak usah bingung komposisinya karena memang satu pak itu udah disesuaikan, semua itemnya tuh ada. Biasanya kalau kita beli di pasar ini lebih gede ukurannya ya, dan itu satu paknya itu 5.000. Main beli dua, jadi lumayan tuh 2 hari ngurang-ngurangin bingung mau masak apa. Ini udah lengkap, semua ada, dan sayurannya juga seger-seger banget. Biasanya main ini buat satu hari masak ya, jadi makan dari pagi sampai malam cukup. Kondisi keluarga main itu ada 5, 2 orang dewasa, 2 anak, dan 1 bayi. Sampai laos-laosnya juga ada, asam semuanya, pokoknya versi lengkap. Lagi betapa berharganya uang 10.000 kalau dibawa ke pasar. Ini 10.000 bisa dapat 2 pak sayur asem sebanyak ini. Sawi putih paling enak memang beli yang kecil ya. Kalau yang kecil itu jadi ringkes, bisa sekali masak aja. Cuma ingin beli 2 ukuran besar, dapatnya tuh yang besar karena nggak ada ukuran yang kecil, dan 1 bonggol kayak gini 5.000 rupiah. Buang dulu untuk bagian yang kurang baiknya. Wadahnya nggak muat, pindah deh di wadah yang memang cukup. Transparan itu sangat membantu ketika kita mencari apa-apa di kulkas, nggak terlalu kesulitan. Perlu dicuci, tinggal diletakkan kayak gini aja. Ada kucing sekarang. Ini bukan, yang lebar-lebar. Buncis nggak pernah beli banyak. Biasanya kalau buncis untuk tambahan sayur sop, juga separuhnya lagi untuk tumisan. Kalau untuk sayur sop kan nggak butuh banyak ya. Jadi istilahnya ini bisa buat 2 kali masak, yang 1 ditumis dan yang 1 lagi buat tambahan sayur sop. Dan ini main beli buncisnya itu 4.000 rupiah, dapat sebanyak ini. Lumayan ya. Pokoknya kalau ke pasar tuh duit sekecil apapun berharga dan bisa jadi barang yang sedap kalau diolah. Daun bawang seledri kalau beli di pasar itu murah dan dapat banyak. Ini main beli 3.000 dapat sebanyak ini. Kalau kalian mau belinya daun bawang aja juga bisa, kalau seledrinya aja juga bisa. Penyimpanannya, buang dulu bagian akarnya dan dibersihkan dari bagian yang kotor-kotornya kayak gini nih, dikopetin dulu. Sama untuk seledri juga sama nanti sistemnya, dan nanti akan kita cuci bersih.
Tahu sendiri kan, sebenarnya untuk daun bawang seledri itu ya murah dan terjangkau. Terus ini tuh enak dibuat masakan apapun. Itu tambah daun bawang rasanya lebih enak ya. Telur dikasih daun bawang aja enak. Aneka sayur dikasih daun bawang juga enak. Terus kayak bikin sup-sup yang pedes pakai daun bawang enak banget. Pokoknya nih wajib mesti ada. Dan kalau di mall biasanya kan terpisah ya, daun bawang terpisah, seledri terpisah. Memang dia kondisinya lebih bersih tapi harganya jauh lebih mahal. Sedangkan ini 3.000 bisa dapat sebanyak ini. Ini kondisi udah dibersihkan, langsung kita cuci aja pakai air mengalir untuk semua daun bawang dan seledrinya. Ikan kering baru dipotong-potong, ini seledri ada 2 bagian, yang potong halus dan potong kasar. Halus kayak buat tambahan bakwan, potong kasar itu kayak buat sayur, terus daun bawang juga sama. Kalau udah kayak gini ngebantu dan ringkes banget, tinggal disimpan di dalam freezer, nanti bentuknya kayak batu-batu kristal. Pun tetap cantik. Nah, kalau bumbu dapur main gak beli, jadi bumbu dapur itu kan biasanya pakan ya. Kalau ini main yang beli di perlunya aja. Karena sebagian memang main udah menanam di rumah. Ini daun serai, pasti main butuh. Di lingkungan main memang sebenarnya ada ya. Tapi main tuh mager banget ketika time-nya masak itu pengennya barangnya ada, nggak usah pakai nyari-nyari dulu. Ini beli untuk daun serainya. Nah, terjangkau kok, ini main beli 2.000 dapat sebanyak ini. Nah, tuh dia banyak banget kan. Karena mau disimpan di dalam wadah, main potong dulu untuk bagian yang tidak perlunya. Baru nanti langsung disimpan di dalam wadah. Lainnya yang main butuhkan yaitu laos dan jahe. Misalnya main kumpulin aja jadi satu tuh, main beli yang bonggol gede cantik ya. Ini nggak usah dicuci loh, dari pasar emang udah bentukan kayak gini dan ditaruh aja. Tuh, untuk jahe main masih ada, jadi makanya hanya beli laosnya aja. Tempe satu papan itu mulai dari harga 5.000 dan ini main beli yang 7.000. Nah, karena ukurannya panjang kayaknya ketekuk dan patah, akhirnya yang patah itu langsung main potong-potong, nanti mau dibikin tempe orek. Tuh dia. Penyimpanannya main biasa aja sih. Ada orang yang sampai ribet banget katanya direndam terus ditaruh di dalam freezer. Bagaimanapun menurut Main memang makanan fresh jauh lebih enak. Tapi gimana caranya? Sebenarnya kalau seminggu itu bukan waktu yang mengkhawatirkan. Artinya simpel-simpel aja, karena waktu pandemi corona Main pernah ngerasain nyimpen sampai 14 hari, artinya 2 minggu ya, itu baru agak sedikit trouble dan memang perlu treatment khusus. Tapi kalau kita hanya menyimpan 1 minggu, Main rasa ngapain ngerepotin diri banget. Gak pakai alas-alasan tisu sama sekali, karena kalau untuk keep 1 minggu Main rasa aman dari pengalaman Main. Buat apa boros tisu kalau memang masih aman kondisinya. Langsung aja dipotong-potong dadu sesuai ukuran memang mau buat tempe orek. Karena di keluarga Main itu masih kecil-kecil ya, jadi belum bisa makan cabai-cabean, paling hanya mamah dan ayahnya. Makanya kebanyakan menu di sini ya masih kecap-kecapan. Termasuk si bayi kan udah bisa makan mandiri, makanan seperti kita semua. Makanya karena Main males masak 2 kali, biasanya ini kita bikin nanti dikecapin.
Simpannya gampang banget kok, tinggal diginin aja. Nah, ditenggelamin, airnya sampai tenggelam ya. Pak Abdul pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan saya bersedekah agar orang tersuka hati. Untuk tahu kulit, ini sama. Kalau untuk tahu kulit di tempat main tuh harganya 5.000 dapat 10 biji. Dan kita tuh di rumah senang banget tahu kulit. Jadi makannya kalau simpan sih nggak terlalu lama ya. Pasti di awal-awal itu udah diolah. Kalau kalian mau menyimpannya agak lama, mungkin direndam juga dengan air ya, dengan kondisi yang tenggelam. Tapi kalau memang 1-2 hari sih nggak terlalu masalah, bisa langsung diolah. Beneran, uang tuh ya kalau dibawa ke pasar, uang sedikit tuh bisa jadi barang. Yang makanya kalau kita misalnya belanja di mall selisih 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, wah itu gede banget kalau apalagi dikali pengalinya ya. Karena memang fakta kita bawa uang 5.000 ke pasar pun dapat barang. Untuk tahu kayak gini aja 10, untuk tahu kulit itu 5.000. Kalian bawa duit 10.000 aja seininya ya, seasem-asemnya bawa duit 10.000, kalian tuh udah bisa dapat toge setengah kilo, tahu isi 10. Itu bisa di sayur bening togenya. Dan untuk tahu temennya bisa juga tahu kulit ini dibikin kayak dikecapin atau dibikin goreng tahu isi juga enak. Pokoknya suka-suka kalian deh diolahnya. Memang harus ada kemauan. Karena memang kalau dia ngehin, pengeluaran terbesar kita memang ada di makan. Karena ini item yang penting juga. Telur kita biasanya beli itu pas belanja sembako, dan kalau kurang biasanya kita penuhi, ada yang beli di pasar, ada juga di toko sekitaran rumah. Nah ini kebetulan Main beli telur plus telur puyuh juga. Lupa deh ini Main harganya beli berapa, bonnya nggak ketemu, lupa, bener-bener lupa untuk harganya. Jelas kalau beli di pasar tetap lebih murah ya untuk item. Memang ada pengorbanan. Kadang kalau dipikir nih ya, kita memang hidup di era yang enak gitu ya. Semua apa-apa tuh serba mudah dan gampang. Tapi kadang kemudahan dan kegampangan itu malah memicu kita jadi terus ada di zona nyaman. Tahu-tahu tanpa terasa ya, siapa sih yang nggak senang melepas kenyamanan? Dan ketika waktu berjalan terus, jadi seakan-akan tuh hidup cuma buat hari ini aja. Kita nggak punya tabungan untuk masa depan, karena ya udah nikmat aja hidup sekarang. Entar ya perkara entar. Padahal kan kita harus ada usaha juga ya. Masya Allah, tabarakallah. Main tuh kalau setiap denger hujan, perasaan campur aduk ya. Jadi langsung keingetan orang tua di kampung. Rasanya tuh melo banget tuh. Kita tuh kayak kekejar-kejar sama time mereka. Karena mereka kan nggak punya keluangan waktu seperti kita ya. Ada rasa keinginan terpendam untuk bisa membahagiakan mereka. Tapi ya memang semuanya butuh dana. Orang tua semakin tua itu semakin butuh bantuan anak, dan itulah sebenarnya saatnya momen kita untuk berbakti kepada orang tua. Tapi nggak dipungkiri buat kita yang lahir dari keluarga biasa, keinginan kita membahagiakan orang tua, berbakti kepada orang tua, kepengen gitu rasanya orang tua nggak pusing lagi tentang biaya hidup mereka, biaya pengobatan mereka. Tapi di waktu yang berbarengan kita pun masih berjuang bangun keluarga kecil kita, makanya semuanya harus dibagi, semuanya diusahakan, karena memang nggak munafik, hal apapun butuh dana, dan nggak mungkin kita akan menunggu nasib, menunggu takdir, semua harus diusahakan dan semua harus diatur. Itu mungkin yang jadi motivasi paling kuat Main
Bisa mungkin dimulai dari sekarang tanpa tapi, tanpa nanti. Dan versi Main, pengeluaran terbesar tetap ada di makan karena kebutuhan makan kita kebutuhan sangat primer sehari 3 kali. Ketika kita sudah menekan di titik itu, berarti secara otomatis kalian akan bisa tahu berapa angka yang akan bisa kalian save untuk dialihkan ke lini yang lain. Sekali jajan dihitung, memang mungkin ada sebagian yang menyepelekan ya, alah cuma 5.000, alah cuma 10.000. Dari sikap menyepelekan ini bisa jadi bumerang untuk hidup kita, karena uang 1.000, 2.000, 5.000, dan 10.000 itu kelak sangat amat berharga ketika kita memang benar-benar nggak ada dana. Makanya sebisa mungkin ketika kita memang bisa mengusahakan untuk mengatur dan berhemat, ya dimulai. Kadang memang ada rasanya capek, lelah, tapi ya itu bagian dari proses dan itu sifat manusiawi. Ketika lelah ya coba berhenti dulu, nanti kumpulin semangat, ayo kita mulai lagi. Karena tetap tidak ada yang bisa kita andalkan selain diri sendiri. Belajar berani merajut mimpi meskipun bukan mimpi besar. Allah akan meridhoi langkah kita yang baik bagaimanapun caranya. Terima kasih ya yang sudah menemani Main nge-food traps kali ini. Buat teman-teman yang berada di posisi sulit, mari kita saling menguatkan karena kamu nggak sendiri. Kita coba membangun semangat bersama. Semoga video hari ini bermanfaat. Silakan like, comment, dan share, dan di follow juga Instagram Main di @bloginara. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.